Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samahi wa huwas sami'ul alim. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah pada pagi hari ini di hari libur nasional ini. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya untuk kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga nanti lanjutkan dengan kajian. Insya Allah minggu-minggu ini ada hari libur, nanti tanggal 1 Juni juga ada hari libur, kita insya Allah nanti akan adakan kajian. Kita lagi nunggu kepastian Ustadz Farid Okbah untuk mengisi tanggal 1 Juni. Bapak-bapak jamaah sekalian, mengingatkan dan menghimbau dan mengajak untuk nanti malam ba'da sholat maghrib, karena Nabi SAW bersabda di hadis Bukhari itu, matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi di hadis itu ada 4 yang harus dianjurkan untuk kita lakukan. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertakbir, lalu melaksanakan sholat dan juga bersedekah. Jadi jangan lupa nanti ba'da maghrib kita akan melaksanakan sholat gerhana. Marilah kita usahakan untuk melaksanakan 4 yang dianjurkan Nabi. Jangan lupa kita untuk bawa uang untuk infak, karena memang itu ada di hadisnya. Berdoa, bertakbir, sholat, dan juga bersedekah di waktu gerhana itu. Nanti insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Haji Sanusi SPDI. Lalu bagi para jamaah juga yang sedang melaksanakan puasa Yaumul Bid atau puasa Syawal, tadi dari info dari Pak Tamrin juga ada sedikit takjil lah, supaya jamaah juga nggak pulang. Yang mau bawa bertakjil juga silakan. Atau kita mau makan bareng juga, monggo aja Pak. Silakan untuk sama-sama bersedekah. Mau bawa snack untuk kita nanti ibadah sholat ya, untuk ada sedikit snack ya, monggo silakan terbuka untuk berinfak di jalan Allah ini untuk sama-sama memakmurkan masjid ini. Marilah kita dengarkan kajian bersama Ustadz Bahrul Ulum. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, para asatidz, para bapak-bapak haji, jamaah salat subuh Masjid Hidayatullah, mudah-mudahan pada pagi menjelang siang hari ini
kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridha serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melangkahkan kaki, duduk kumpul bersama di rumah Allah, Masjid Hidayatullah, dalam rangka kita mengadakan taklim. Ini Masya Allah, dalam bahasa Nabi Bapak, ini adalah Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman surga. Idza marartum bi raudhatin min Riyadil Jannah farta'u. Apabila kalian melewati salah satu taman daripada taman-taman surga, farta'u, mampirlah walaupun hanya sejenak. Sahabat bertanya, wa ma raudhatul jannati ya Rasulullah? Apa taman surga di dunia itu wahai baginda Nabi? Halaqatul dzikri au majlisul ilmi. Itu kumpulan orang-orang berzikir, kumpulan orang-orang mengkaji ilmu agama. Jadi ini adalah taman surga Bapak. Kita berdoa kalau di dunia saja Allah berkenan mengumpulkan kita di taman surga, mudah-mudahan akhirat kelak Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad, manusia yang paling mulia akhlaknya, manusia yang paling lemah lembut tutur katanya, manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai khairul makhlukin, manusia terbaik. Dan kita berharap mudah-mudahan akhirat kelak dengan istiqomah menjalankan sunnah beliau, selalu bersalat bersalam kepada beliau, kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak hadirin rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di berapa Syawal nih? 15 ya? 14. Ramadan sudah tinggalkan kita. Kita mohon sama Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita di Ramadan tahun yang akan datang. Ya Rabbal. Ada pesan Ramadan. Banyak Pak pesannya. Wasiat Ramadan itu banyak. Di antaranya kita kaitkan dengan surat Ali Imran ayat 112. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Mereka ditimpakan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka mengadakan hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan mengadakan hubungan baik antar sesama manusia, hablun minan nas. Jadi kalau Ramadan kemarin Bapak, ini setidaknya ada 2 yang menjadi wasiat penting di Ramadan. Hablum minallah itu Ramadan. Bagaimana kita didindik, digembleng, digojlok untuk bisa melaksanakan ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai puasa Ramadan, qiyamul lail, baca Quran, berzikir, ini adalah seluruh rangkaian yang langsung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang kita lakukan kemarin itu semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon dengan kita melakukan ibadah Ramadan kemarin,
Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dalam ibadah itu Pak, kita itu harus tadarru'. Kita benar-benar takut, menyerahkan diri kita, merasa hina, merasa kotor, merasa enggak bersih, itu tadarru', Pak. Rendah diri. Kalau tawadu, rendah hati. Tawadu itu, rendah hati itu sesama manusia. Tapi kalau kepada Allah itu tadarru'. Kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun ibadah kita Pak, jangan sampai tadarru' itu enggak ada di hati kita. Kita harus semakin kita rajin ibadah, harus semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terbalik. Makin rajin ibadah, makin merasa bersih. Jangan. Makin banyak ibadah, makin merasa lebih baik. Jangan. Lebih baik itu harus. Tapi kalau sudah merasa lebih baik, itu adalah warisan iblis laknatullah alaih. Jadi kalau rajin ibadah, iblis juga makhluk yang rajin ibadah. Puluhan ribu tahun iblis itu beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat. Tapi iblis yang taat itu, iblis yang rajin ibadah itu tidak diridhoi oleh Allah, tidak mendapat rahmat oleh Allah. Bahkan ibadah iblis itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat dasar iblis adalah dalam Al-Quran dikatakan ana khairun minhu. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud menghormati Adam, iblis nggak mau. Lalu Allah tanya, ma mana'aka antas juda id amartuk. Apa yang membuat kamu enggan bersujud menghormati Adam? Padahal itu aku perintahkan kepadamu. Apa kata iblis? Nggak mau. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nggak mau ya Allah. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah ini sifat dasar iblis itu Pak. Ana khairun minhu. Ini jangan nih, jangan. Sebanyak apapun kita berbuat baik, jangan sampai ada di hati kita ana khairun minhu, merasa lebih baik daripada yang lain. Jangan Pak. Kata Nabi begini Pak, an-naja man ra'a nafsahu qad halak wa ra'an nasa qad najau. Orang yang akan selamat di hadapan Allah itu Pak, yaitu seorang hamba yang melihat dirinya itu hina, melihat dirinya itu akan celaka, melihat dirinya itu rusak. Wara'an nasa qad najau. Dia lihat orang lain itu akan selamat. Jadi kalau sudah seperti ini Masya Allah. Jadi kalau melihat diri kita, ya Allah, ini ibadah, mungkin banyak kurang ikhlasnya, mungkin banyak pamernya. Ya Allah, ibadah ini mungkin kurang ilmunya. Jadi semakin kita ibadah, semakin kita tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ya Pak. Ya Pak, jangan sekali-kali di hati kita itu ada perasaan, udah bersih. Makanya Pak, kita makan begini. Kita selalu bilang, habis ibadah nih, tadi sholat subuh, doa kita mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Masih mudah-mudahan. Enggak, pasti enggak begitu enggak. Tapi mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu Pak. Kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ibadah yang kita lakukan membuat diri kita merasa lebih baik daripada yang lain. Jadi hablum minallah kita udah ditempa kemarin ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan.
Lalu yang kedua, itu hablum minan nas. Hubungan baik kita antar sesama manusia. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh kita tinggalkan satu dengan yang lainnya. Sebanyak apapun ibadah kita Bapak, tapi kita nggak mengadakan hubungan baik antar sesama manusia. Hubungan kita buruk kepada orang lain. Nggak bisa. Makanya di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 perintah yang selalu dikaitkan dengan perintah yang lain. Yang pertama, u'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau menyekutukannya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini nggak boleh nih. Kita ibadah rajin, tidak menyekutukan Allah. Kita menyembah Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin. Tapi kita durhaka sama orang tua kita. Ya Allah, sebanyak apapun ibadah itu nggak bakal datengin ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridho ibu bapak kita. Murkanya Allah bergantung murka ibu bapak kita. Nah itu yang pertama tuh. Jadi sembah Allah, jangan menyekutukannya, berbuat baik sama orang tua. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita taat kepada Allah, taat juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada golongan inkarus sunnah, Pak. Dia hanya Quran saja dikaji, Quran terus dikaji. Quran dikaji, ditafsirkan dengan logikanya. Dia buang hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak bisa nih. Kalau kita taat sama Allah, hendaklah taat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan sholat, tunaikan zakat. Nah ini aqimus shalah itu hablum minallah. Ketika kita sholat, kita mengadakan hubungan baik dengan Allah. Wa atuz zakah, laksanakan zakat, itu adalah hubungan baik antar kita sesama manusia. Artinya walaupun sholat bagus kayak bagaimanapun, kalau nggak zakat nggak bisa, Pak. Sholatnya jadi buruk, begitu maksudnya. Makanya ketika Ramadan kemarin, di akhir Ramadan, ya dari awal sebenarnya, tapi di akhir Ramadan afdolnya kita tunaikan kewajiban kita, yaitu zakat fitri, gitu kan. Itu Pak, walaupun cuma 3,5 liter beras, walaupun cuma 2,5 kilogram beras, tapi Masya Allah, itu menentukan pahala kita di bulan Ramadan. Menjadi penentu. Kenapa? Kata Nabi begini, Saumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta tuqdiyalahu zakah. Seluruh ibadah Ramadan kita, terutama puasa Ramadan kita, pahalanya bergantung antara langit dengan bumi. Enggak Allah sampaikan kepada kita. Kenapa? Hatta tuqdiyalahu zakah, sampai kita tunaikan kewajiban zakat. Nah, baik zakat fitri ataupun zakat mal. Zakat malnya dikeluarin, Pak. Kalau nggak dikeluarin, ya ibadah Ramadannya masih bergantung pahalanya itu antara langit dengan bumi. Jangan, harus dikeluarin. Kalau zakat mal, di sini banyak zakat malnya. Ya, kenapa itu zakat mal itu, Masya Allah. Itu yang tahu antara kita dengan Allah. Wailul lil musyrikin alladzina la ya'tunaz zakah. Celakalah buat orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat. Ya Allah, enggak menunaikan ibadah zakat dianggap sebagai orang
musyrik. Makanya di zaman Abu Bakar Siddiq, salah satu instruksi beliau adalah qatil malam yu'addiz zakah. Perangi, bunuh orang Islam yang tidak mau menunaikan ibadah zakat. Makanya nih, zakat fitrinya walaupun jumlahnya nggak seberapa, tapi itu menentukan bagaimana pahala kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Tapi kemarin udah menunaikan zakat fitrah semua ya? Alhamdulillah. Zakat mana udah? Alhamdulillah. Dua-duanya. Ya Pak Haji ya? Oh, Pak Haji zakat mana kemana-mana. Kebagian semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dah puasanya diterima. Zakatnya diterima Allah. Amin. Ya Rabbal. Nah itu hubungan baik kita antar sesama manusia. Ya Allah Pak. Islam itu Pak. Itu kan disebut al-Islam. Artinya damai. Kita agama yang damai. Kita agama yang saling menyelamatkan antara satu dengan yang lain. Apalagi antar kita ini. Ini Masya Allah. Sekarang itu Pak. Gara-gara medsos. Gampang itu. Orang mencaci maki. Menghina. Menjelekkan antara satu dengan yang lain. Mengkafirkan antara orang satu dengan yang lain. Orang Islam dikafirin Pak. Disesatkan. Na'udzubillah min. Jangan. Kita harus, kalau udah baik sama Allah Pak, kita perbaiki nih. Sesama kita, wabil khusus sesama kita orang Islam. Beda pendapat mah biasa Pak. Beda pendapat itu biasa. Mazhab aja kan ada 4 minimal kan. Betul nggak? Ada mazhab apa? Terus? Hanafi dan Syafi'i. Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Makanya kalau ibadah-ibadah kayak tadi, saya ingat waktu saya subuh di sini saya selalu kunut. Maka saya kunut. Tadi kagak. Biasa nggak kita? Tapi ada Pak. Bid'ah, sesat, neraka. Lah, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Lah, kayak surga punya dia doang. Ya Allah, jangan Pak. Begini Pak, kita harus punya keyakinan kalau dia bersahadat la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini harus benar-benar kita promosikan. Agama kita begitu Pak. Sejelek apapun manusia, kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah pasti masuk surga. Begitu, yakin itu. Yakin gak masuk surga Pak? Yakin, gak boleh ragu. Yakin, kenapa? Nabi yang bilang, man qala la ilaha illallah dakhalal. Siapa yang mengatakan dan meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Yakin begitu. Nah, ketika Nabi nyampein ini, sahabat ada yang tanya, wa in zana ya Rasulullah, Rasul, bagaimana kalau dia ketika di dunia pernah berzina? Rasul bilang, wa in zana, sekalipun dia pernah berzina, kalau meninggal dalam keadaan Islam pasti masuk surga. Wa in sarok ya Rasulullah, bagaimana ketika di dunia dia pernah mencuri, korupsi, apakah dia tetap masuk surga? Wa in sarok, sekalipun pernah mencuri, sekalipun pernah korupsi, pasti masuk surga. Wa in qatal ya Rasulullah, bagaimana ketika di dunia dia pernah membunuh, menghilangkan nyawa seseorang? Wa in qatal, sekalipun pernah menghilangkan nyawa seseorang, kalau meninggalnya dalam la ilaha illallah, dalam agama Islam, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Cuman masalahnya satu, ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu ke neraka. Tinggal kita, saya tanya Bapak, mau langsung mau mampir? Hah? gitu. Mau mampir. Jangan mampir. Na'udzubillah min. Makanya doa kita Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Itu Pak. Doanya, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia.
Berikan kami juga ya Allah kebaikan di akhirat. Dan ditutup waqina adzabannar. Hindarkan kami dari azab neraka. Kalau orang Islam insya Allah semuanya akan baik nanti di akhirat. Cuman itu waqina adzabanarnya enggak semua. Ada orang Islam yang harus dibersihkan dulu di neraka. Itu tadi tuh. Tapi mudah-mudahan dah. Nih kita mudah pada sepuh. Kita taubat sama Allah. Sebanyak apapun dosa kita ya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau udah dosa udah diampunin enak Pak. Berarti kita dirahmati oleh Allah. Kalau kita dirahmati oleh Allah. Pasti kita masuk ke dalam surga. Karena kita masuk surga karena amal apa? Karena rahmat? Karena kasih sayang Allah. Karena rahmat Allah. Bukan karena amal kita. Jadi begitu. Kalau melihatnya saudara kita, oh dia pemahamannya kayak gini. Lah orang lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah orang lagi la ilaha illallah dianggap neraka. Kan kagak nyambung otak kita ini. Padahal Rasul yang bilang, siapapun yang berkeyakinan la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah kalau sudah pandangan kita kayak begini, setajam apapun perbedaan di antara kita itu nggak masalah. Betul kagak? Betul kagak? Nggak masalah. Ya udah, nggak usah masalah. Ada yang zikirnya keras, ada yang zikirnya sir, ada yang tahlil, ada yang enggak. Biasa nggak tuh? Biasa aja. Kenapa? Karena kita sudah yakin, oh ya dia saudara saya, dia min ahli la ilaha illallah. Jadi begitu. Oh ya udah. Makanya nggak usah kaget. Nanti lah, ente ke surga? Iya, anda juga ke surga nih. Gitu. Jadi kalau udah seperti itu, insya Allah nggak bakal nih kita jelek-jelekin saudara kita yang beda dengan kita. Ini Bapak, ya Allah, halal bihalal, haram, masuk neraka, bid'ah. Lah, halal bihalal, cuman tradisi. Ada yang bilang begitu Pak? Ngasih apa sih? Apa namanya? Ngasih apa kan? Hadiah. Ngasih hadiah ke bocah-bocah waktu lebaran. Itu katanya haram, gak ada dalilnya. La ilaha illallah. Ini kejauhan ini. Kita kudu bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang hanya tradisi. Ibadahnya itu hadiah, tradisinya di bulan Syawal. Gampang gak tuh? Ibadahnya apa? Silaturahim. Tradisinya apa? Halal bihalal. Jadi begitu. Ibadahnya apa tuh? Ibadahnya apa tuh? Ibadahnya duduk di majelis ilmu. Budayanya apa? Ya ada yang di majelis taklim kayak begini, ada yang di sekolahan, sekolah formal. Emang ada di zaman Nabi SMK? Di zaman Nabi ada SMK kagak? Ada SMK Abu Bakar kan kagak. Nah, artinya apa? Kita kudu Pak, kudu ya beragama itu jangan kayak begitu. Biarin mana yang ibadah, mana yang fasilitas ibadah, kayak begitu. Jadi itu membudaya. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah nih. Di kacamata kita, kita akan sayang kepada saudara kita sesama muslim. Begitu maksudnya. Karena nggak bisa Pak. Walaupun kita hafal Quran, ribuan hadis kita tahu. Sholat kita tiap malam, sholat tahajud. Sedekah kita, Masya Allah, udah nggak kehitung jumlahnya. Ritual ibadah kita yang berhubungan dengan Allah begitu bagus. Tapi kita tidak mengadakan hubungan baik antar kita sesama muslim. Nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bohong iman seseorang di antara kamu. Dusta keyakinannya. Nggak benar Islamnya. Apabila dia belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Betul kagak? Begitu. Kalau melihat saudara semuslim harus cinta kita. Nggak boleh. Kita benci apa kayak gitu nggak boleh. Apalagi Nabi bilang begini Pak. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atupihim kamasal jasadil wahid. Ijashtaka minhu udwun tada'a kulla sairil jasadi bisyahri wal humma. Perumpamaan orang Islam. Perumpamaan kita nih, persaudaraan sesama muslim di dalam berkasih sayang, di dalam cinta,
di dalam berlemah lembut kama sadil jasadil wahid, seperti satu anggota tubuh. Ijastaka minhu udwun, apabila salah satu tubuh sakit, tada'akula sairil jasadi bisahri wal humma, maka rasa sakit itu membuat tubuh yang lain merasa meriang, gak bisa tidur. Tangan kita yang luka, mata yang nangis, Pak. Betul kagak? Betul kagak? Betul. Kaki kita yang tersandung, mulut kita yang ngomong, ya Allah sakit. Begitu seharusnya kita bersaudara, Pak. Ya, kalau ada yang susah, peka. Kalau kita mau ikuti Nabi kayak begitu. Inilah yang disebut dengan Islam. Damai. Selamatkan antara satu dengan yang lain. Ini mau kagak, ya Allah Pak. Ujaran kebencian luar biasa. Jangan dah. Ini Masya Allah. Nih gara-gara ini kita bisa ke surga. Bisa ke neraka, Pak. Lah kita 1 jam. Ada orang nge-share ini. Wah Allah. Jadi emosi kita. Makanya kalau yang punya darah tinggi apa. Jangan gitu. Jangan baca-baca berita begitu jadi kesel. Apalagi berita politik. Wow. Ya Allah jangan. Ya kalau ada berita. Kita di-share. Berita-berita yang mengandung kebencian. Fitnah. Tabayun dulu. Bener gak nih berita? Tanya sama orang yang ngerti. Kalau tentang politik, mungkin ada teman kita yang ngerti politik. Bener gak begini Bang? Bener gak begini Pak? Tentang agama. Kita tanya, bener gak begini? Bener gak begini Pak Haji? Gitu. Jadi, jangan ini mau nge-share kebencian langsung di-share lagi. Jangan Pak. Ini bisa jadi dosa jariah. Na'udzubillah min. Jadi begitu. Pak, sering disampaikan begini Pak. Dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anas bin Malik, beliau menceritakan begini Pak. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam idqal. Ketika kami sedang duduk kumpul bersama para sahabat bersama Rasulullah, sahabat bilang, ketika kami sedang berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idqal, Rasulullah tiba-tiba berkata, bersabda. Apa kata Nabi? Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Wahai para sahabatku, sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita seorang laki-laki calon penghuni surga. Pernah disampaikan kan Pak? Ini lagi kumpul begini Pak. Nabi bilang, Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi nih, para sahabatku, bentar lagi ada seorang laki-laki datang di tengah-tengah kita dan dia calon penghuni surga. Sahabat perlu tanya Pak, ini siapa nih laki-laki? Siapa kira-kira? Fattola'a rajulun minal ansor. Tiba-tiba datang Pak, seorang laki-laki dari Ansor. Tantikulih yatahu mimma iwudu'i. Pada saat itu jenggotnya masih basah karena bekas air wudhu. Wa mu'allikun na'laih biyadihi simal, sambil membawa sendal dengan tangan kiri. Bisa dibayangin ya Pak? Jenggotnya masih basah habis wudhu, membawa sendal pakai tangan kiri. Sahabat bingung, apa dia orangnya? Apa benar ini orangnya? Penampilan sederhana. Berlalulah hari itu Pak. Nah besoknya lagi Pak, waktu berkumpul bersama para sahabat, Rasul bilang seperti itu. Yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah. Sahabatku, bentar lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Sahabat nanya lagi, siapa lagi nih yang Rasul maksud? Fatola adzalika rajul alal martabatil ula. Datang laki-laki itu lagi Pak, dengan posisi yang sama, dengan keadaan yang sama. Jenggotnya masih basah, bekas wudu, bawa sendal pakai tangan kiri. Apa dia? Dia lagi nih orangnya. Nabi nggak nyebut itu orang, enggak. Nah, untuk ketiga kalinya, Rasul bilang lagi. Ini 1 hari, 2 hari. 3 hari berikutnya, lagi kumpul bersama para sahabat. Rasul bersabda lagi, Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Wahai para sahabatku, bentar lagi akan muncul seorang laki-laki calon penghuni surga. Lagi-lagi sahabat bingung, nungguin siapa lagi. Fatola adzalika rajul alal martabatil ula. Lagi-lagi orang itu yang datang dengan kondisi yang sama. Jenggotnya basah masih bekas air wudu,
nenteng sendal pakai tangan. Ya Allah, Pak. Apa dia ini orangnya? Akhirnya, Pak, setelah 3 hari itu berlalu. Nah, ada sahabat yang penasaran. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran, nyari rumah laki-laki ini, diikutin, Pak. Setelah sampai ke rumahnya, dia ngomong. Ini agak didramatisir sama dia. Wahai sahabatku, aku ini lagi ada masalah sama orang tuaku. Aku berjanji nggak pulang nih 3 hari ke rumah. Boleh nggak aku nginep di sini? Gitu, Pak. Jadi dia bilang katanya lagi ada masalah sama ayahnya. 3 hari nggak boleh pulang. Abdullah bin Amr bin As, dia hanya ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang ini sampai 3 kali baginda Nabi menyatakan dia sebagai calon penghuni surga. Tuh, Pak. Dicari. Akhirnya dia nginep, Pak. 1 hari nggak ada amalan yang dia lakukan. Biasa, nggak ada. Sedekahnya biasa. Pokoknya biasa aja, Pak. Di hari kedua terus dia sampai tidur bareng dan lain sebagainya. Dikisahkan di situ, setiap tidur kadang dia bangun. Kalau bangun pasti dia bertahmid, subhanallah, atau berzikir kepada Allah. Terus 3 hari begitu, Pak. Disimpulkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Dikisahkan, Pak, ini orang nggak ada ibadah yang luar biasa. 3 hari bermalam bersama beliau, nggak sholat tahajud, nggak qiyamul lail. Dijelasin, Pak. Di hadis itu dibilang nggak qiyamul lail. 3 hari diinepin, dia nggak bangun malam. Dia hanya bangun ketika mau subuh, dia wudhu dengan sempurna, sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah di masjid. Begitu aja. Tapi dikatakan la yaqulu illa bi khair. Dia nggak pernah berkata kecuali kata-katanya yang baik. Jadi jaga lidahnya, Pak. Satu, jaga lidah. Nah, selesai, Pak. Selesai. Nah, Abdullah bin Amr bin As udah 3 hari dia nginep, 3 hari bersama orang yang kata Rasul sebagai calon penghuni surga, dia izin. Saudaraku, mohon maaf, sebenarnya aku ini nggak pernah ribut sama orang tuaku. Aku pun nggak ada keinginan untuk tidak pulang selama 3 hari. Aku nginep di rumahmu 3 hari ini karena 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 3 tempat mengatakan bahwa kamu adalah calon penghuni surga. Nabi bilang sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Kami bertanya-tanya siapa? Ternyata kamu yang datang. Sampai 3 kali Rasul bersabda demikian, ternyata kamu juga yang datang. Amalan apa yang membuat kamu itu sampai dijamin oleh baginda Nabi 3 kali pasti akan masuk surga? Kata dia apa? Nggak ada yang aku lakukan kecuali ma huwa illa ma ra'aita. Nggak ada yang aku lakukan kecuali apa yang engkau lihat. Yang dilihat cuma begitu, nggak ada yang istimewa. Nah, ketika Abdullah bin Amr bin As dia ingin pamit pulang, falamma wallah da'ah. Ketika dia ingin pulang, dipanggil. Sahabat sini. Ma huwa illa ma ra'aita. Enggak ada yang aku lakukan kecuali apa yang engkau lihat. Illa anni la ajidu fi nafsi gilan li ahadin minal muslimin. Tapi yang perlu kamu ketahui, di dalam diriku ini enggak ada sedikit pun rasa benci, rasa dendam, rasa buruk sangka li ahadim minal muslimin, kepada 1 orang pun dari orang Islam. Wala ahsudu ala khairin mimma atahullahu iya. Dan aku tidak pernah iri, tidak pernah dengki terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada orang Islam. Jadi 2, Pak. Yang pertama, enggak pernah ada rasa benci kepada seorang pun dari kaum muslimin. Yang kedua, enggak ada rasa iri kepada seorang pun dari kaum muslimin. Sekarang saya tanya, ini amalan berat apa kagak?
Ini amalan berat apa kagak? Beratan amalan ini apa beratan sholat malam? Hah? Beratan ini. Ternyata berat. Nah, amalannya di hati ternyata, Pak. Nah, itu, Pak. Padahal ya Allah, ibadahnya biasa. Diciptakan ibadahnya biasa. Tapi dua ini yang jadi luar biasa. Enggak pernah ada rasa benci sama orang Islam, enggak pernah. Kalaupun ada, cepat-cepat dihilangin. Asal memang bisa kita enggak benci orang. Ya, secara naluri manusia itu pasti, Pak, ada benci. Tapi hilang, cepat hilang. Kan ada, Pak, orang benci sama saudara sesama muslim sampai bilang 7 turunan gue enggak mau kenal lo. Ada enggak yang begitu? Saking bencinya sama orang Islam, bid'ah, sesat, neraka. Ya Allah, ini ajaran siapa ini? Jangan, Pak. Na'udzubillah min. Jangan. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kita nih, kalau ada orang berajul buat, Pak, ya ilah omongnya banyak, ngeritik mulu kerjaan nih pengurus masjidnya, dikritik mulu, oh ilah, udah infak kagak, ngomongnya jelek banget. Kita mau baik sangka, Pak, dia mau orang Islam. Orang Islam, mungkin dengan dia Allah coba kesabaran saya, begitu. Jadi kalau kita ngeliat orang, Pak, kalau kita ngeliat orang nih, cari sisi positifnya, cari. Contoh, ada tetangga kita sakit, Pak. Sakit bertahun-tahun. Ini harus positif, Pak. Ya Allah, benar-benar sayang Allah sama dia. Dikasih sakit lama begitu, mungkin Allah bakal ampunin dosanya dengan sakitnya. Tapi ada Pak orang, wah itu dosanya kayak apa itu ya? Kotor banget tuh orang kali ya. Sampai dibersihin Allah kayak begitu. Jangan, Pak. Cari sisi positifnya. Cari. Selama dia orang Islam, jangan ada benci yang berlebihan. Ya, Pak. Ini siap nggak nih begini? Siap nggak kita ngamalin begini? Insya Allah. Ini wasiat Ramadan. Seperti itu. Ramadan hubungan baik dengan Allah. Ini sekarang kita hubungan baik sesama manusia. Jadi nggak ada benci. Jangan. Kalau ada manusia meneriakkan kebencian antar sesama, kecuali amar ma'ruf nahi munkar, itu beda, Pak. Ada orang Islam membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu mah wajib kita tentang, wajib kita lawan, wajib kita luruskan. Tapi bukan benci. Kenapa? Karena di dalam Islam ada satu fasilitas khusus, yaitu watawasau bil haqqi, saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Bukan gara-gara nggak boleh benci, biarin dah dia mau urusan dia. Nggak begitu. Amar ma'ruf nahi munkar harus tetap ditegakkan. Jelas kagak nih? Jelas kagak nih? Ntar ada kiai, masya Allah, lantang. Begini. Ini masya Allah, ini kezaliman, ini kemunkaran. Harus kita berantas, harus kita habisi, harus kita musnahkan. Nggak apa-apa kalau kemunkaran, Pak. Sekalipun yang melakukan orang Islam, kita nggak benci sama orang Islamnya, tapi yang kita benci kemunkaran yang dilakukan. Betul kagak? Betul kagak? Itu kan ada, Pak, ulama kita kalau ngomong nih, ada pemerintah ya udah mulai bengkok-bengkok dikit, ngomong keras. Itu mah tugas amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kita artikan bahwa dia benci sesama muslim, jangan. Ada tetangga kita yang main judi, yang kita benci yang dilakukannya, bukan benci sama orangnya. Jadi jelas ya? Jelas ya? Insya Allah. Yang kedua, Pak, wala ahsudu ala khairin mimma atahullah. Aku nggak pernah iri kepada orang yang Allah berikan nikmat dari orang Islam. Nggak pernah iri, Pak. Jangan pernah silau dengan rezeki orang, Pak. Ini mah kadang-kadang, ya Allah, tetangga beli mobil sakit hati, masya Allah. Tetangga bangun rumah, ya Allah ampek, Pak. Aduh, ya Allah ujian apa lagi ini? Jangan, nggak ada urusan, Pak. Ada orang dia hartanya banyak, nggak ada urusan sama kita. Jangan nanti akhirnya karena kita mikirin harta orang buruk sangka dah. Jangan. Kita nggak pernah ditanya tentang harta seseorang, tapi kita akan ditanya tentang harta yang kita miliki. Syukurin harta kita, betul gak?
Insya Allah. Jadi nggak boleh iri. Orang Pak, kalau udah ada hasud, udah ada iri, matanya buta Pak. Nggak kenal saudara, nggak kenal teman. Tuh. Kan dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, itu dosa hasud Pak. Iri hati, dengki. Siapa yang melakukannya? Qabil. Kepada siapa? Habil. Qabil dan Habil ini putra kandung baginda Nabi besar Adam alaihis salam. Anak Nabi Pak. Kakak adik kandung. Karena ada perasaan hasud, perasaan iri, dengki, benci luar biasa. Qabil iri, Qabil dengki, Qabil hasud kepada Habil. Karena jodoh Habil wanita yang lebih cantik daripada jodohnya. Cuman masalah itu Pak. Dia pun iri karena sedekah Habil diterima oleh Allah, sementara sedekahnya ditolak. Iri, sakit hati, dengki, sampai rela bunuh adik kandungnya. Tuh Pak, penyakit dengki. Ya Allah, na'udzubillah min. Maka jangan sampai kayak gitu dah. Iyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hindari, jauhi. Jangan sampai ada hasud. Karena hasud, dengki, iri bisa memakan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Sekarang saya tanya, kalau api makan kayu bakar cepat apa lambat? Cepat apa lambat? Cepat, cepat. Kayu bakar kalau udah dimakan api cepat. Beda sama kayu yang basah. Istilah Nabi begitu Pak. Kalau ada hasud di hati kita, sebanyak apapun amal kita hilang. Kenapa? Karena ada perasaan hasud, dengki, dan iri. Ini Masya Allah Pak. Orang Pak. Makanya kita berlindung kepada Allah Pak. Ada surat khusus yang Allah turunkan agar kita terhindar daripada sifat iri dan orang iri sama kita. Dalam surat Al-Falaq itu, wa min syarri hasidin, wa min syarri hasidin. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang yang dengki, yang iri ketika dia melampiaskan kedengkiannya. Karena kalau orang dengki sama kita, ya Allah Pak, jangan salah. Bener aja kita salah. Dia akan berusaha dan terus berusaha menghilangkan nikmat Allah yang Allah berikan ke kita. Nggak bisa secara zahir, secara batin Pak. Berapa banyak, Masya Allah, dia kirim teluk, dia kirim sihir. Untuk apa? Untuk menyakiti orang-orang yang dia iri, dia dengki. Makanya mudah-mudahan jangan sampai ada perasaan dengki, iri ya Pak ya. Ya Pak ya. Masih berapa menit? 5 menit. Jadi itu. Ini wasiat Ramadan. Yang pertama tadi, hubungan kita dengan Allah yang sudah baik, tingkatkan. Istiqomah ya Pak. Sholatnya, puasanya. Kalau memang puasa kan Pak, tinggal pilihan tuh. Kalau puasa wajib Ramadan, puasa sunnah bisa. Yang paling tinggi puasa apa? Daud atau Senin Kamis, ya Pak? Atau yang paling rendah nih Ayamul Bid, begitu ya? Jadi tinggal pilih yang mana. Jangan sampai nggak ada yang kita kerjain. Baca Quran, kalau sehari Ramadan bisa sejuz, 2 juz, paling enggak kita baca 1 juz. Kalau nggak bisa 1 ain. Kalau nggak bisa juga ya 1 lembar. Jangan sampai Ramadan, wah udah kita semangat, keluar Ramadan nggak istiqomah. Qiyamul lailnya Pak, biasanya kita sampai 2, 3 atau 11 kita kuat. Paling enggak minimal 2 rakaat. Sholat tahajud 1 rakaat, sholat witir itu minimal. Syukur-syukur lebih dari itu. Jadi istiqomah dalam ibadah, istiqomah ketika Ramadan, istiqomah di luar Ramadan. Hablum minallah. Hablum minan nasnya tadi Pak, jangan ada benci ya. Jangan ada hasud. Ya, janganlah. Hilangin. Buruk sangka sama saudara kita, ilangin. Cari sisi-sisi positifnya, cari sisi-sisi husnujonnya, ya Pak. Dengan itu insya Allah hablum minallah baik, hablum minan nas yang baik. Kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Karena dalam surat Ali Imran itu, kalau itu kita tidak lakukan, kita hina di mana aja. Dan yang terakhir Pak, ini tadi sudah disampaikan oleh DKM bahwa nanti akan terjadi gerhana bulan ya. Gerhana bulan itu pas maghrib Pak.
mulainya pas maghrib, puncaknya itu 18.20-an gitu ya. Itu sudah bisa kita khutbah dan lain sebagainya. Nanti berakhirnya di kisaran jam 9 malam kurang seperempat. Atau 19.45 gitu ya. Laksanakan itu. Tadi benar. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya bulan, matahari itu dua tanda kekuasaan Allah dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak. Fa'idha ra'ait la yankhasifani li mauti ahadin aw li hayati. Kedua-duanya enggak terjadi gerhana karena sebab kematian seseorang ataupun kehidupan seseorang. Jadi dulu Pak ketika ada gerhana, kata orang-orang, wah ini gara-gara putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Tapi Rasul bantah, ini enggak ada urusannya. Ini mah tanda kekuasaan Allah. Enggak ada gerhana bulan, gerhana matahari itu berhubungan dengan kematian atau kehidupan seseorang. Enggak ada. Apabila kita menyaksikan gerhana bulan, gerhana matahari, tadi benar, yang pertama adalah fadullah, doa sama Allah. Doa apa aja Pak? Yang kedua, wakabbiru, bertakbir. Makanya boleh takbir. Seperti kita takbir Idul Fitri boleh ya. Kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu makan kita belum ngerti itu Pak. Ya, sekarang makan udah pada banyak ulama, banyak guru-guru kita ngajar itu. Silahkan itu supaya anak cucu kita ngerti. Lah ini kok Idul Fitri lagi, enggak begitu. Nah, ini sekarang lagi ada gerhana bulan gitu. Yang ketiga, fasallu, nanti kita salat gerhana bulan. Gerhana bulan, salatnya 2 rakaat. 2 rakaat ini tapi berapa ruku? 4 ruku dan 4 sujud. Dan yang terakhir adalah wa tasaddaqu, kita bersedekah. Sisihkan sebagian harta kita khusus ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Ini saja Bapak yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti sehat walafiat. Sore kita Pak jam 5:30 udah datang kemari ya. Nanti sudah bisa dimulai takbirnya itu. Supaya nanti ada siarnya, orang-orang juga bertanya, ini takbir apa? Kan karena yang enggak ke masjid kadang-kadang kurang sampai informasinya, takbir saja supaya jadi siar. Ya. Jadi sebelum maghrib udah pada datang pengurus takbir. Mudah-mudahan dah kita sholat kusuk sehat walafiat. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya robbal. Amin. Udah cukup ya. Waktunya udah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Nggak ada tanya jawab ya Pak. Kita doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini Allah terima. Dan kita doakan orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan doa kita pada kesempatan ini almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan makom kubunya raudhah miriyadil jannah. Buat kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di hati kita, Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak, cucu, keturunan kita Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan kita mohon sama Allah ketika nanti kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan semua kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin soleha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.